Setelah mengalahkan pasukan suku Ponik Iblis, Xiaoyan dan yang lainnya segera menuju Pulau Naga Timur yang tengah dikepung oleh 3 pulau naga lainnya. Kelompok Xiaoyan melesat seperti kilat menuju satu arah. Yao Ming memperkirakan jika tidak ada halangan, maka kemungkinan dalam waktu 10 menit mereka akan sampai di Pulau Naga Timur. Sementara Xiaoyan, ia begitu fokus menatap ke arah depan. Entah mengapa hatinya terasa begitu tidak tenang. Ia mendadak berhenti karena merasakan aura yang sangat familiar. Pada saat yang sama, di kejauhan telah terjadi bentrokan hebat di dalam ruang kekosongan. Tampak tetua Zuli dan Hai King telah disergap oleh pasukan dari 3 pulau naga lainnya dan berada dalam situasi yang terdesak. Di antara pasukan yang mengepung mereka terdapat 2 orang tetua dengan aura mengerikan. Keduanya berada di ranah banseng tingkat tinggi. Sementara itu, kelompok Hai King hanya berjumlah 7 orang, dan sebagian besar anggotanya sudah terluka parah. Hanya Hai King dan tetua Zuli yang masih mampu berdiri tegak, dengan wajah pucat dan napas yang terengah-engah. Sebelumnya, Hai King dan yang lainnya sedang melakukan patroli seperti biasanya. Tetapi ketika mendapatkan kabar buruk bahwa 3 pulau naga lainnya telah bersatu untuk menyerang Pulau Naga Timur, tanpa pikir panjang, Hai King dan tetua Zuli segera bergegas untuk kembali. Namun siapa sangka, di tengah jalan mereka justru disergap oleh pasukan musuh. Perbedaan kekuatan sangat terlalu besar. Tak butuh waktu lama, Hai King dan yang lainnya dapat dikalahkan dan dikejar hingga sampai ke tempat tersebut. Hai King dan tetua Zuli saling pandang. Mereka tahu bahwa pihak lawan jelas ingin menghabisi mereka. Seorang tetua berzirah hitam tertawa dingin. Dia menatap tetua Zuli dengan penuh ejekan dan berkata bahwa 3 Raja Naga adalah penguasa yang sah. Adapun Kaisar Naga yang ada di Pulau Naga Timur hanyalah penguasa palsu. Keinginannya untuk menyatukan semua Pulau Naga hanyalah mimpi di siang bolong. Tetua Zuli membalas, omong kosong. Sebenarnya kalian semua tahu betul kemurnian darah Kaisar Naga Xian. Hanya saja kalian telah terlalu lama tunduk kepada 3 Raja Naga, sehingga kalian melupakan hukum yang dibuat para leluhur suku naga terdahulu. Ucapan tetua Zuli barusan membuat ekspresi tetua berzirah hitam sedikit berubah. Karena memang benar bahwa di dalam suku naga, darah bangsawan secara alami akan memberikan tekanan kepada anggota biasa suku naga lainnya. Mereka menyadari bahwa Kaisar Naga Xian memiliki garis keturunan darah Kaisar Naga paling murni. Namun tekanan dan ketakutan yang tertanam selama bertahun-tahun membuat mereka tak berani menyentuh Kaisar Naga secara langsung. Tetapi membantai orang-orang Pulau Naga Timur adalah sesuatu yang lain. Di sisi lain, tetua berwajah merah tampak tidak sabar untuk menghabisi Hai King dan tetua Zuli. Apalagi menurutnya mereka harus kembali ke pasukan utama. Mendengarnya, Hai King sangat begitu marah. Kalian tidak akan bisa memusnahkan Pulau Naga Timur. Ketika Kaisar Naga bangkit sepenuhnya, saat itulah hari kehancuran kalian. Tetua berwajah merah membalas, kalau begitu pastikan Pulau Naga Timur masih hidup sampai hari itu tiba. Ia melepaskan serangan telapak tangan ke arah Hai King. Telapak itu dengan kejam menghantam tubuh Hai King. Perbedaan kekuatan yang besar membuat zirah naga di tubuh Hai King langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya terlempar jauh dan dari mulutnya memuntahkan darah. Sementara tetua Zuli, dia melepaskan serangan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Energi Doqi membentuk naga raksasa yang langsung menerjang ke arah musuh. Tetua berzirah hitam hanya tertawa. Dia mengumpulkan Doqi di tangannya, lalu melepaskannya untuk memblokir energi naga milik tetua Zuli. Hantaman kedua serangan itu menciptakan ledakan yang sangat kuat. Setelahnya, keduanya langsung terlibat ke dalam pertarungan sengit. Namun karena tetua Zuli telah terluka sebelumnya, semakin lama pertarungan berjalan, beliau semakin terdesak dan dipukul mundur. Sementara itu, tetua berwajah merah segera melambaikan tangannya untuk menyerang dan menangkap anggota Pulau Naga Timur lainnya. Melihat rekan-rekannya telah dihabisi satu persatu, Hai King jelas sangat begitu marah. Dengan sisa Doqi yang ada,
Ia memaksakan diri melesat dengan cepat ke arah tetua berwajah merah, seolah-olah melepaskan serangan terakhir dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetua ini hanya mendengus meremehkan. Tinjunya melesat ke depan menghantam tubuh Hiking, sehingga membuatnya terhempas dan mulutnya memuntahkan darah. Seluruh dokinya telah memudar dan tubuhnya mulai melemah. Tetua berwajah merah muncul di hadapannya dengan ekspresi dingin. Dia mengeluarkan doki mengerikan dari telapak tangannya yang langsung membungkus tubuh Hiking. Tampak Hiking tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Tetua ini berkata, "Aku akan melemparkan mayatmu ke makam naga. Anggap saja itu bentuk belas kasihan dariku." Di kejauhan, tetua Zuli yang juga telah terkunci oleh musuh hanya bisa berteriak marah ketika melihat Hiking akan dihabisi. "Lepaskan dia, Kaisar Naga tidak akan mengampuni kalian." Tetua berwajah merah tertawa lepas. Itu pun jika dia mampu bertahan dari kepungan 3 Raja Naga. Ia menatap dingin ke arah Hiking yang masih mencoba memberikan perlawanan. Tangan tetua ini secara perlahan mengerahkan tenaga dan kematian Hiking hanya tinggal sekejap mata. Namun tepat ketika Malakul Maut akan mengambil jiwa Hiking, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan raksasa muncul dari retakan ruang. Telapak itu melesat menghantam tubuh tetua berwajah merah. Bersamaan dengan itu terdengar suara pemuda yang berkata, "Menurutmu siapa yang lebih cepat, kau membunuhnya atau aku yang membunuhmu?" Serangan kuat itu membuat tetua berwajah merah begitu terkejut. Seluruh tubuhnya bergetar dan darahnya mulai bergejolak tidak beraturan. Bahkan napasnya pun nyaris terhenti. Ia tidak menyangka bisa-bisanya ada manusia berada di wilayah suku naga. Sementara itu, Hiking yang telah memejamkan matanya seolah-olah pasrah ketika dieksekusi secara perlahan membuka matanya. Di depannya tampak seorang pemuda berdiri. Namun secara samar-samar dia merasakan aura yang sangat familiar dari pemuda tersebut. Tetua berwajah merah ini menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah manusia, kau sangat begitu berani menghalangi kami. Apa kau tak takut telah menyinggung 3 Raja Naga?" Xiaoyan hanya tersenyum. "Jika aku membunuh kalian semua, maka 3 Raja Naga tidak akan mengetahui situasi di tempat ini." Dengan pergerakan super cepat, sehingga tak seorang pun dapat melihat pergerakannya, Xiaoyan muncul di samping tetua berwajah merah dan mengunci tubuh tetua ini dengan kekuatan yang menakutkan. Sebuah gerakan sederhana itu membuat tetua berwajah merah benar-benar tidak berani memberikan perlawanan sedikit pun. Ia menyadari meskipun pemuda ini masih sangat muda, tetapi kekuatannya jelas telah berada di tingkat doseng. Hiking hanya bisa melongo ketika menyaksikan adegan itu. Awalnya ia begitu terkejut oleh kedatangan ahli yang menolongnya. Namun matanya tiba-tiba terbuka lebar dan penuh ketidakpercayaan ketika pemuda itu memalingkan wajahnya. Pemuda ini adalah Xiaoyan. Tetua berwajah merah mencoba melepaskan diri. Ia memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Tetua Hozan dari Pulau Naga Utara. Statusku sangat dihormati. Jika kau berani membunuhku, Pulau Naga Utara tidak akan melepaskanmu." Namun Xiaoyan hanya tertawa atas gertakan tetua yang sudah kepepet tersebut. Dia segera muncul di samping Hiking dan memberikan pil pemulihan kepadanya. Hiking hanya bisa tersenyum pahit. Sementara di sisi lain, tetua Zuli yang mendapati Hiking telah diselamatkan sangat begitu senang. Adapun tetua berzirah hitam, dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan menghabisi tetua Zuli yang sudah terluka. Tetua Zuli terlempar mundur setelah menerima serangan kuat itu. Tatapan tajam tetua berzirah hitam tertuju kepada Xiaoyan. "Anak muda, sebaiknya kau jangan ikut campur urusan internal suku naga kami." Kesempatan ini digunakan oleh tetua Zuli untuk memulihkan sedikit tenaganya. Namun ketika ia melihat dengan jelas pemuda yang berdiri di depan matanya, wajahnya langsung berubah. Ia tidak menyangka bahwa pemuda ini adalah Xiaoyan. Tanpa ragu, ia segera bergerak ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan meminta tetua Zuli untuk membawa Hiking ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya akan melawan 2 tetua dari Pulau Naga Utara tersebut.
Melihat tetua Zuli dan Haiking mundur, Hojan dan tetua berzirah hitam menatap ganas ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, ini adalah kesempatan terakhirmu." Kalimat ini membuat mata Xiaoyan menyipit dan berkata, "Hanya ahli di tingkat Banseng saja sudah begitu berani berbicara sombong di depanku." Bersamaan dengan itu Xiaoyan menghilang dari tempatnya. Hal ini membuat Hojan begitu terkejut. Ia dapat merasakan bahaya yang mengancam jiwanya, sehingga secara alami tubuhnya bergerak mundur. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Sebuah tangan besar kembali muncul dari retakan ruang dan menangkap tubuh Hozan. Xiaoyan mengancam jika tetua ini masih bersikeras untuk melawan, maka ia akan membunuhnya. Tubuh Hozan bergetar hebat, pikirannya kosong karena semua yang terjadi sangatlah mustahil. Di sisi lain, tetua Zuli dan Haiking hanya bisa melongo ketika menyaksikan semua yang telah terjadi. Mereka ingat dengan jelas bahwa pada beberapa tahun yang lalu saat Xiaoyan meninggalkan Pulau Naga Timur, kekuatan pemuda itu masih berada di ranah Dozun Bintang 5. Namun sekarang ia telah berada di ranah Doseng, yaitu tingkat yang dapat melangkah ke puncak dunia. Kecepatan kultivasi seperti ini benar-benar tidak masuk akal bin mustahil. Xiaoyan menahan Hozan dengan satu tangan. Dengan satu genggaman kuat, aura di tubuh Hozan seketika meledak dan lenyap. Tubuh tetua itu langsung terkulai lemah tanpa kekuatan doki sedikit pun. Xiaoyan melemparkan tubuh Hozan ke arah Haiking dan berkata, "Untuk menangkap pengkhianat seperti ini tidak perlu sampai menghilangkan nyawamu." Tubuh tetua Zuli bergetar hebat. Betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan saat ini. Sementara tetua berzirah hitam yang menyaksikan rekannya telah dilumpuhkan, tanpa basa-basi ia berencana untuk melarikan diri ke dalam retakan ruang. Haiking dan tetua Zuli meminta Xiaoyan agar jangan membiarkan orang itu melarikan diri. Namun anehnya, Xiaoyan tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan bergerak menuju tetua Zuli dan Haiking. Tak lama waktu berselang, tiba-tiba saja sebuah pusaran muncul. Dari dalamnya muncul sekelompok orang dengan membawa seorang tawanan. Tawanan itu adalah seorang tetua berzirah hitam yang tadi melarikan diri. Saat ini ia tidak sadarkan diri dan kekuatannya tampak melemah. Yao Ming tertawa kecil dan dengan santai melemparkan tubuh tetua berzirah hitam itu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan memperkenalkan ahli yang datang itu kepada tetua Zuli dan Haiking. Dia adalah saudara Yao Ming, ketua dari suku Piton Tanah. Mendengar hal itu, ekspresi tetua Zuli langsung berubah waspada. Ia tahu bahwa 3 pulau naga lainnya pernah berusaha menarik dukungan dari suku Piton Tanah agar bergabung untuk menyerang Pulau Naga Timur. Melihat reaksi tersebut, Yao Ming tersenyum dan menjelaskan semua situasi yang telah terjadi selama ini. Ia menegaskan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk membantu Pulau Naga Timur. Setelah mendengarnya, wajah tetua Zuli seketika dipenuhi kegembiraan. Dengan bantuan dari suku Piton Tanah dan Xiaoyan, maka krisis yang terjadi di Pulau Naga Timur akan mendapatkan sedikit kelonggaran. Xiaoyan lantas menanyakan keadaan Zian. Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan bahwa 3 pulau naga telah bersatu untuk menyerang Pulau Naga Timur. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Kaisar Naga yang baru, sebelum benar-benar berhasil membangkitkan kekuatannya sepenuhnya. Pulau Naga Timur sekarang berada dalam kekacauan. Adapun Kaisar Naga sendiri sedang dikepung oleh 3 Raja Naga. Xiaoyan sangat begitu marah setelah mengetahui Zian berada dalam bahaya.